Oke, halo guys. Selamat siang semua. Hari ini kita mau memulai podcast pertama kita dari InMedia. Temanya Talk It Out. Pokoknya ngomong apapun tentang yang kaitannya dengan audiovisual. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya dengan Bobby dari InMedia. Nah, kita hari ini mau ngebahas tentang suara. Mau suara hati, mau suara apapun, suara apa aja pokoknya. Nah, saya nggak cuma sendiri. Saya di sini sekarang ditemenin sama salah satu teman saya yang lumayan pakar dan ahli di bidang suara. Kenalin. Halo Pak Adam, selamat siang. Halo Bob, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun habis kena hujan. Agak-agak merinding disco. Oke. Nah, kita mulai aja. Teman-teman, kita mau membahas tentang suara. Oke. Pak Adam, kira-kira kalau kita menyebut istilah suara, apa tuh kira-kira definisi dari Anda? Suara tuh kayak apa sih suara? Itu loh. Oke, jadi gini, kalau kita lihat, ini kita santai aja kan. Ya. Suara banyak sih orang berpendapat bahwa suara itu sesuatu yang bisa kita dengar kan. Mm-mm. Tapi kalau misalkan ingat waktu zaman sekolah, pasti ketemu guru fisika yang menjelaskan suara itu dari mana asalnya, ada sebuah gesekan, terus kemudian dia itu berjalan merambat melalui udara, ya kan. Ada yang sifatnya transversal, ada yang sifatnya longitudinal, sehingga sampai ke kuping kita dan akhirnya bisa terdengar. Terdengarnya kayak apa tuh Pak? Kan tadi ada longitudinal sama apa tadi? Transversal. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nggak transversal dan longitudinal tuh maksudnya apa? Ini kita mau tahu tentang gelombangnya atau mau mencari tahu tentang suara itu pengennya didengar atau manusia itu punya pendengaran suara sampai berapa desibel kah, atau Gelombang dulu kali ya. gelombang ini jadi kuliah fisika nanti akhirnya. Nggak apa-apa. Soalnya demi bisa mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi kita sharing-sharing ilmu hari ini. Nah, kira-kira gimana tuh? Sebenarnya gini, ada dua jenis tadi kan, terkait masalah transversal sama longitudinal. Sebenarnya di sini kita ngebahasinnya nggak usah masalah transversal atau longitudinalnya aja. Gitu. Gimana caranya kita nih dalam InMedia itu kan kita jual audio. Yes. Ya kan? Jual audio artinya alat yang berfungsi untuk jadi bantuan supaya suara itu terdengar ketika yang menyampaikan lebih enak dan yang mendengarkan juga lebih enak. Gitu. Sebenarnya sih ke situ aja gitu. Karena nanti kalau misalkan kita jelasin masalah transversal longitudinal, jadi akhirnya lebih mengarah kepada teori-teori apa itu suara, apa itu gelombang, terus bagaimana rumusnya, cara menghitung gelombang. Jadi akhirnya lebih ke situ. Oh, jadi lumayan ribet ya. Ribet ya. Panjang. Yang tadinya cuma 30 menit 1 jam bisa 2 hari. Oke, nah berarti kita langsung masuk ke arah yang namanya gimana sih suatu suara itu. Mungkin kayak ada step-stepnya lah ya, dari yang namanya suatu gelombang terus dipancarkan oleh beberapa media sampai bisa kedengeran sama kita nih sebagai manusia. Terus kan kalau yang kita tahu tuh adalah ya beberapa suara-suara yang punya tingkat hertz yang memang mampu didengerin sama manusia atau didengerin oleh beberapa makhluk hidup lain gitu. Nah, itu mungkin bisa dijelasin dikit nggak? Jadi ini saya ada contekan sebenarnya. Nah, cakep. Ya, karena sebenarnya fokusnya lebih kepada ada suara infrasonik, sama suara ultrasonik. Nah, kita manusia itu ada di infrasonik, frekuensinya 20 sampai 20 ribu Hz. Itu yang umum. Jadi kalau misalkan ada yang bisa mendengar di bawah daripada 20 Hz,
Berarti mungkin bisa kayak apa? Superman ya. Jadi Superman, Jadi jadi Superman Aquaman ya, lagi. ya kan. Gitu. Jadi bisa Justice mendengar. League pokoknya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya 20 sampai 20 ribu. Kalau misalkan lebih dari itu ya mungkin ya nanti gendang telinganya kita bisa rusak ya. Oke. Gitu. Bisa meledak. Pokoknya Pecah ya. Pecah. Pecah. Pokoknya. Tapi sebenarnya selaput gendang telinga saya udah pecah tau. Kok bisa? Iya, karena waktu kecil tuh kan gatel ya. Iya, terus habis itu dikorek-korek tuh pakai lidi. Akhirnya berdarah keluar. Oh, buat ngebersihin pip. Itulah ya pokoknya teman-teman. Jadi sekarang kalau misalkan pernah dengar gini. Kalau pernah dengar sound speaker, suaranya sember, terus ada bunyi kresek. Nah, jadi sekarang sih kalau misalnya ada ngedengar suara mungkin sekitar di atas 15.000 Hz gitu atau mendekati 20.000 Hz tuh kedengarannya jadi gitu. Jadi kayaknya kalau untuk jadi soundman nggak cocok. Makanya saya jadi jualan aja. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa benar-benar bersih ngedengar suara tuh ketika untuk check sound gitu kan. Wah, nih yang kurang gainnya apa gitu. Nah, itu udah nggak bisa. Gitu. Sayang sekali. Tapi seenggaknya udah nasib kayaknya. Enggak lah, itu jangan nasib. Anggap Nasib. aja lagi Karena agak ini ya. Iya, nggak apa-apa. Nasib itu bukan berarti buruk kan. Gitu kan. Nasib itu bisa berarti baik. Mungkin ada namanya anak-anak ya. Kita kan waktu masih kecil kita nggak inget batasan anak-anak itu sampai di mana yang boleh, yang nggak boleh. Nah, semua anak kecil pasti pengen coba kan. Jadi ketika, aduh nih kupingnya gatel nih, dia coba. Jadi sekarang kalau misalkan kita punya anak atau ada anak kecil, nah jadi kita bisa ngingetin. Gitu. Jangan ya, nanti rusak. Ada selaput gendang telinga yang itu melindungi gendang telinga dari serangga, dari suara-suara yang lebih tinggi hertznya. Gitu. Jadi nggak langsung kena ke gendang telinga. Jadi sekarang kalau misalkan suaranya lebih dari 20.000 Hz langsung masuk kena ke gendang telinga saya. Jadinya. Cepet ngeresepnya Pak ya. Iya sampai ke hati. Sampai ke hati itu dia bikin galau. Makanya guys, ingat kalau sesuatu yang mau dikasih ke anak jangan pernah coba-coba. Kalau coba-coba takutnya kejadian nggak enak lah. Bisa jadi gitulah. Nah, nih berhubung suaranya udah sampai meresep ke hati ya. Dari kuping meresep ke hati, mudah-mudahan nggak galau. Tapi kan kita juga masih tahu nih, suara itu masuk, ya kan, masuk dari kuping terus bisa meresep ke hati. Nah pasti kan ada yang namanya seberapa cepat sih suara itu bisa masuk dan bisa ngeresep. Nah itu gimana tuh kita bisa yang namanya tuh tahu kecepatan suara. Kecepatan suara itu ada rumusnya. Nah, ada rumusnya. Tapi kita saya tidak akan menjelaskan rumus ya. Cuman gini, contoh, kalau misalkan, kenapa sih orang suka nyanyi di kamar mandi? Kok suaranya jadi bagus dibanding nyanyi di kamar tidur? Kenapa di kamar tidur suaranya tidak lebih bagus daripada di kamar mandi? Karena di kamar mandi itu isinya semua benda padat. Ada tembok. Air tuh benda cair, namun kalau misalkan ada suara maka dia bisa jadi sebuah benda keras yang memantulkan suara. Makanya akhirnya gemak dan gaung di dalam kamar mandi itu lebih besar. Jadi kalau kita nyanyi itu kesannya ada gemaknya, ada efek. Gitu. Mungkin kalau pernah dengar ya, mungkin penyanyi soundman lagu-lagu dangdut, terus kemudian pernah dengar juga mungkin tilawah Quran, lomba-lomba ngaji. Nah itu biasanya gen echo-nya lebih tinggi tuh. Gitu. Jadi terdengar lebih ini ada echo-nya. Jadi orang ngerasa aduh suara saya jadi lebih bagus ya. Nah tapi kalau misalkan di kamar ada kasur. Gitu. Kasur itu kan dia penyerap suara. Gitu. Jadi suara yang terdengar tuh real, suara kita asli. Gitu. Nah, kadang kita suka nggak percaya diri sama suara asli. Gitu. Meskipun kadang bagus, tapi karena suaranya nggak ada settingan, gitu. Jadi terkesan, aduh kok suara gue kurang oke ya. Jadi akhirnya ya orang lebih senang akhirnya nyanyi di kamar mandi. Gitu. Itu. Jadi ketika ada benda-benda keras yang lebih cepat memantulkan suara, maka suara itu akan lebih cepat diterima.
Tapi kalau misalkan banyak benda-benda yang absorb, yang menyerap suara, karpet menyerap suara. Terus kemudian tempat tidur menyerap suara. Atau banyak benda padat di dalam satu ruangan yang bentuknya abstrak juga bisa menyerap suara. Gitu. Karena suaranya akhirnya yang tadinya mungkin ibaratnya kalau kita di jalan tol nggak ada mobil-mobil lain, maka sampai ke tujuan dari start itu lebih cepat daripada ada mobil-mobil lain yang kita mesti belok-belok. Nah, sebenarnya membayangkannya bisa seperti itu. Lumayan agak kompleks ya berarti ya. Ya secara teori ya. Secara teori Ya. Tapi kan yang penting di kita mah suara itu sampai enak. Apalagi sekarang kan banyak juga yang udah jual alat yang bisa suaranya false terus di autotune ya sebutnya. Autotune, betul. Jadinya bagus. Gitu. Tapi kalau misalkan giliran disuruh nyanyi live baru ketahuan kan suaranya. Nah, yang tadinya suaranya kedengeran wah merdu, kayaknya enak, berasa kayak lagi di langit ketujuh lah ya. Wih, bikin orang terbang. Begitu tar autotune dimatiin, jadi kayak kedengeran suara aslinya. Jadi yang lumayan berarti memang yang namanya suara fals, suara bagus ya kalau suara bagus ya mudah-mudahan sih bagusnya alami lah ya. Jadi nggak perlu autotune atau apa segala macem. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang suara fals sama suara bagus nih, kan banyak orang-orang yang kayak ya misalkan suara aduh gue pengen nyanyi nih ya kan, tapi kok kayak gue ngerasa suara gue kurang bagus, atau misalkan dengan nada yang agak tinggi ini kok suara gue aduh nyampe nggak ya. Nah makanya kan ya itu tadi ada beberapa alat-alat yang nantinya kita mesti gunakan lah ya, yang namanya untuk nanti dari pertama ya let's say kita ngeluarin suara, kita rekam terus tar diedit lagi atau kayak gimana. Nah saya semisal contoh kayak buat penyanyi lah ya, penyanyi itu kan ya nggak semuanya suaranya itu pure bagus ya, pure bagus. Ada yang nantinya perlu agak diedit dikit atau kayak gimana. Nah kira-kira nih kalau kita bicara buat ngatur itu semualah, nah basic alat-alatnya tuh yang dipakai apa aja sih? Untuk apa nih? Untuk nyanyi atau untuk presentasi? Nah, dari buat nyanyi dulu deh. Jadi dari kita ngeluarin suara masuk ke mic. Nah, nanti kan dari mic kan akan diolah lagi tuh oleh itu dengan mixer atau alat-alat lain sampai nanti suara tersebut bisa kedengeran. Let's say kayak misalkan orang lagi nyanyi di kafe kan kedengeran ke audiens, wah jadi lebih enak, padahal sebenarnya suara aslinya nggak seenak itu. Dengan atau tanpa itu Dengan. aplikasi, dengan aplikasi autotune itu? Dengan aplikasi plus dengan alat-alatnya biasa pakai apa aja sih? Sebenarnya gini, kalau untuk orang yang suaranya bagus, sebenarnya itu nggak perlu banyak alat yang bagus juga. Meskipun kalau tahu nih, ini kan mic ya. Di setiap mic itu ada diafragma kan. Oke ya. Jadi dia itu seperti pita suara gitu. Jadi kan kita mengeluarkan suara gitu kan. Terus kemudian masuk diafragmanya mic, kemudian disalurkan masuk ke mixer. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ada juga orang yang suaranya mungkin bagus tapi tidak terlalu bagus, terus kemudian dibantu sama mic yang bagus, itu lumayan cukup membantu dia untuk suaranya jadi lebih bagus. Oh, berarti sebuah mic itu pengaruhnya gede juga ya? Betul. Oke. Betul. Berarti bisa betul. Bahkan ada mic juga yang bikin suara kita jadi jelek juga ada. Waduh. Iya, jadi misalnya suara kita sebenarnya enak didengar, tapi kemudian pakai mic yang tidak didesain untuk
bisa memberikan suara asli, input dan outputnya suaranya sama gitu. Ada juga. Jadi sebenarnya pemilihan mic juga berpengaruh sama suara input dan outputnya di luar daripada ada mixer, ada ada speaker gitu. Terus ada juga DSP gitu kan. Tapi awalnya biasanya kalau mungkin pernah memperhatiin ya, setiap penyanyi itu biasanya punya mic-nya masing-masing. Nah, benar. Gitu. Karena dia biasanya datang nih dia mau beli mic. Dia cek dulu nih mic-nya enak nggak suaranya buat dia, outputnya enak nggak suaranya. Gitu. Di sisi lain cara megangnya atau aksesoris mic ya, tapi lebih kepada suaranya. Jadi mungkin gini, kalau nanti ada penyanyi, coba perhatiin, ada penyanyi yang pakai brandnya Shure mic-nya. Oke. Ada juga penyanyi yang pakai brandnya QE elektronik. Gitu. Itu punya karakteristik berbeda. Brand Shure mic-nya punya karakteristik berbeda, brand QE elektronika punya kategori suaranya juga yang berbeda. Gitu. Cuman lebih banyak mic Shure itu dipakai sama solo, penyanyi solo. Tapi QE elektronik ini dipakainya kebanyakan sama anak-anak band. Oke. Gitu. Nah, itu punya karakteristik yang beda. Karena apa? Karena dia punya material di dalam mic-nya juga berbeda. Gitu. Bahkan ada mic juga yang materialnya dibuat pakai emas. Gitu kan. Yang pakai emas dan tidak pakai emas menghasilkan suara output yang berbeda juga. Pakai emas. Betul. Agak ngeri ya berarti ya. Iya, kalau makanya harganya juga lumayan. Harga mic-nya. Oke, berarti bener-bener orang yang namanya mau milih mic aja tuh dia juga mesti kenal karakter suara sendiri juga ya berarti ya. Iya, betul. Makanya gini, di rumah nih, pernah nggak ngedengar suara lingkungan ya, baik itu azan ataupun pengumuman, ataupun kadang di Bali juga ada kan acara-acara keagamaan gitu. Ada yang kadang terdengarnya enak, ada yang terdengarnya biasa aja tapi tersampaikan memang informasinya. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan atau pemilihan audionya mulai dari mic ya yang paling mendasar itu baik, maka kita juga yang ngedenger juga nantinya jadi enak, nyaman. Gitu. Makanya kita ngedenger penyanyi-penyanyi mahal dengan mic yang mahal, dan itu mereka kan memang semuanya udah didesain mahal. Mahal bukan hanya karena harga, tapi mahal itu nilai yang kita terima masuk ke kuping, gitu, worth it untuk kita dengar, gitu. Jangan cuman kita mahal tapi nggak worth it. Tapi kebanyakan mahal itu bukan hanya bersifat intrinsik, tapi juga ekstrinsiknya juga. Jadi kita enak kedengarnya gitu kan, mulai dari pemilihan. Jadi banyak macam brand ya, kita bisa pilih aja mau yang mana gitu. Kita bisa coba-coba gitu, yang cocok sama kita yang mana gitu. Jadi cuman karena sebuah mic, sebuah alat yang ternyata kita nggak sangka-sangka. Maksudnya gini, banyak orang tuh kayak gue mau nyanyi live lantas solo atau ngeband. Tapi kayak kalau kita lihat ya, biasanya terkadang ya ya udah mic-nya disediain itu, ya udah pakai aja gitu. Tapi sebenarnya kayaknya lumayan masih banyak juga kayak penyanyi ya maksudnya kayak penyanyi mungkin yang belum terkenal, atau penyanyi biasa, penyanyi kafe yang kayak misalkan mereka lebih pakai ya udah mic yang udah disediain gitu. Tapi ya entah nggak tahu nanti mereka bawa mic sendiri atau apa, tapi kayak ya udah ini udah ada mic-nya, karakter suara gini, ya udah kita coba nyanyi gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kan ada beberapa hal yang kita juga nggak tahu nih maksudnya dari alat atau peralatan yang disediain gitu kan. Kayak
nanti hasilnya bakal kayak gimana atau apa, jadi kayak bener-bener kayak terima jadi oh ya udah hasilnya kayak gitu, entah itu enak atau nggak kedengeran, yang penting nyanyi aja dulu. Padahal tuh sebenarnya mic itu penting banget tuh guys, penting banget yang namanya kalau kita mau nyanyi. Intinya kita mau bersuara deh, pilih-pilih mic, jangan sampai salah pilih. Bisa jadi kan kalau misal kita pilih mic ya bener, suara kita yang fals, ntar malah tiba-tiba bisa jadi suara nyaring lah, nyaring kayak burung nggak apa-apa ya, atau pokoknya bener jadi merdu, atau ternyata yang nomor suara fals ya gara-gara kita salah pilih jadi bener-bener fals banget. Hati-hati pilih mic. Iya, kalau presenter juga loh, mereka punya mic masing-masing loh. Oh iya ya. MC ya, MC presenter Oh. di panggung gitu ya. Iya, mereka biasanya pasti pakai mic-nya masing-masing. Sampai MC itu juga ya. Iya, karena mereka ngerasa gini, ada mic yang kalau misalkan dipakai juga kita, suara gue jadi punya ada wibawa ya. Oh, meningkatkan percaya diri juga ya berarti ya. Cuman dari sebuah mic. Iya. Berarti mic itu benar-benar kayak memberikan impact yang sangat-sangat wow ternyata. Wow, betul, berarti wow. Ya. Wow banget ya. Iya. Cuman gara-gara mic. Kan nggak enak kan kalau giliran pakai mic terus tiba-tiba lagi itu kesetrum. Agak ngeri ya. Jadinya jadi kalau begitu cek jadi musuhnya Spider-Man. Jadi Electro. Oke, berarti mic itu ternyata penting ya. Nah, biasanya nih kalau mic yang bisa bikin suara ya anggaplah bisa bikin suara bagus lah. Biasa kira-kira harganya di berapaan sih? Kalau boleh tahu spill dikit lah, mungkin biar teman-teman tuh nantinya mungkin yang baru mau mulai jadi penyanyi atau ternyata mungkin MC ya kan. Ya bisa di spill dikit nggak nih? Nyiapin budget berapa sih? Nih cuman buat mic doang. Maunya kategorinya mau masuknya yang mana dulu? Mau di medium atau medium low, medium high, ada jenisnya. Kalau sebenarnya sih gini, kita bisa coba, gitu kan? Kita bisa coba karena kalau misalkan kita mau beli mic itu nggak kayak kita beli nggak bisa dicoba, nggak. Kita bisa coba, kita tes dulu, kita nyanyi dulu, gitu. Atau misalkan sebagai presenter kita coba dulu suara kita, gitu. Tapi sebanyak yang saya saran, budgetnya minimal 5 juta 6 juta ke atas. Oke. Untuk satu mic, karena dia biasanya ada satu mic, udah satu mic sama receivernya ya, satu mic ya, bukan dua, karena ada juga yang satu receiver 2 mic ada, gitu. Itu coba aja dulu. Mau pakai brand macam-macam, ada Sennheiser, ada Shure, ada QA Electronica, ada terus ini juga samanya Rode. Kayaknya ini, tapi ini lebih spesialis ke podcast. Khusus buat podcast. Jadi dicoba aja dulu, gitu. Nanti yang cocoknya, karena mic tuh banyak tipe, karakteristiknya beda-beda. Oke. Berarti cuman mic doang. Ya paling nggak teman-teman harus nyediain budget sekitar 5 sampai 6 juta demi bisa mengubah suara dari yang ya kita nggak mau bilang jelek lah ya, paling nggak dari suara alami, tapi seenggaknya nanti bisa kedengeran sama audiens, sama penonton, jadi agak-agak enak ya kedengerannya, atau mungkin ntar nyaringnya wah bisa diterima lah sama kuping kita lah ya. Tapi ini ya disclaimer sedikit bahwa meskipun kita beli mic mahal, tapi kalau misalkan kita punya instrumen lainnya tidak mensupport, ya sayang jadinya. Berarti intinya dalam memilih mic pun itu juga nggak cuma sekedar mempertimbangkan yang namanya pertama budget, terus abis itu kita juga benar-benar masih tahu lah, kenalan dulu sebenarnya sama karakter suara sendiri, ya kan. Tapi juga ada beberapa faktor-faktor lain lah ya yang harus jadi pertimbangan lah ya. Gitu. Jadi jangan sampai yang namanya kita udah keluar duit, kita suka nih, kayaknya pas kita coba, suara gue jadi bagus nih,
Tapi ternyata ujung-ujungnya begitu pas dicoba buat action, setting sana sini malah ujung-ujungnya jadinya ya tidak sesuai ekspektasi ya. Iya, iya betul. Karena misalnya gini, kita coba nih di showroom. Mm-mm. Showroomnya itu kita coba macam-macam mic. Mm-mm. Terus kemudian di situ ada soundman-nya yang ready untuk bantu kita ngatur. Oke. Terus kemudian di situ pakai speakernya, contoh misalkan Tannoy, Mm-mm. gitu kan, atau misalkan Martin Audio. Mm-mm. Itu speaker bagus, Oke. gitu kan. Yamaha juga ada bagus. Tapi ketika misalkan kan di situ kita coba nih, wah suaranya jadi bagus nih. Mm-mm. Ada instrumen lain yang turut mensupport. Terus kemudian kita pindah nih, misalnya ada acara, Mm-mm. terus speakernya nggak support, gitu kan. Mic-nya udah bagus, Mm-mm. gitu kan. Jadi akhirnya kok suara saya berubah ya, pindah ke Oke. sini, gitu. Jadi makanya banyak juga penyanyi yang kadang suka nggak tim audionya saya request siapa, Mm-mm. gitu, atau misalkan ada khusus rental audio yang memang saya siapa rental audionya sih, misalnya disebutin lah salah satu, gitu kan. Terus si penyanyi oh ya saya oke lah sama dia, udah enak kok dia bisa atur, gitu. Kadang-kadang soundman juga kalau penyanyi lagi nyanyi atau apa, dia ada ngerasa kok ada yang kurang, dia kadang suka kasih kode, gitu. Nah kalau kasih kode soundman-nya langsung yang bisa ngebaca, maka ya akhirnya tersupport si penyanyi itu. Tapi kalau enggak jadi ngerasa wah akhirnya penontonnya juga jadi ya unsatisfying, ya enggak, ya kita udah bayar atau udah datang effort ke situ tapi kok ternyata audionya nggak support. Gimana kan kadang banyak orang-orang yang udah datang ke konser, wah penyanyi favorit nih, mau ngedengerin lagu apa si penyanyi itu nyanyi, ngedengerin lagu-lagunya sambil kita ikut berdendang-dendang, tapi pas kita dengerin, duh kok suaranya nggak enak di kuping, ya kan? Padahal kan kayaknya, wah kita udah yakin, kita udah bayar tiket mahal-mahal, kita udah tahu suaranya bagus. Suara bagus, nyanyi lagu-lagu yang emang udah jadi best song lah atau favorit song kita semua. Tapi begitu dia nyanyi ini kan, makanya kan pasti kan dia nggak cuma suara dia doang, tapi kan ada musik pengiringnya juga. Nah yang itu pas bersatu padu kok kedengerannya kok jadi kayak nggak enak, suaranya si penyanyi enak tapi kok kayak suara gitar drumnya kok malah kayak jadi agak gedebak-gedebuk. Nah berarti itu sampai yang namanya nggak cuma pemilihan mic, tapi dari sisi yang ngatur suara untuk lebih ke arah sinkronize ya kita bilang ya. Boleh. Nah sampai dari situ ntar berarti terakhir itu disalurkan ke speaker. Nah berarti itu sama dengan tuh speaker itu ternyata juga penting guys. Jadi bener-bener yang kita ngomong dari mic suaranya keluar, yang ujung-ujungnya itu nanti akan dikeluarkan oleh sebuah speaker. Nah speakernya pun ternyata juga nggak boleh salah pilih juga. Tuh intinya yang namanya suara kalau mau didengerinnya enak, berarti juga harus didukung oleh beberapa ya, kalau ya intinya menggunakan peralatan yang proper lah ya setidaknya ya gitu ya. Oke, ini kita membahas tentang suara. Paling kalau untuk next session ya kita mungkin akan mencoba ngebahas lebih detail lagi ya Pak ya. Oke. Untuk next sessionnya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu podcast kita hari ini, podcast pertama kita lebih tepatnya. Kita ngebahas tentang suara yang benar-benar dari seorang manusia, dikeluarkan dari kerongkongan mulut, dihantarkan oleh mic sampai bisa kedengeran oleh teman-teman dan audiens tuh sampai kayaknya wih yang entah itu beneran fals atau ternyata bisa jadi enak. Tadi udah jelaskan sedikit lah ya sama Bapak Adam gitu. Oke, thank you Pak Adam atas penjelasan singkatnya. Sama-sama Bob. Tentang suara hati, suara binatang, suara kendaraan, pokoknya suara-suara dari luar gitu. Oke, kalau gitu teman-teman sekian dulu. Buat next session nanti kita lanjut lagi
Penasaran mau bahas apa? Stay tune pokoknya di sosmed kita, terutama di InMedia. Teman-teman jangan lupa follow ya sosmed kita di Instagram sama TikTok @InMedia. Nanti mungkin bisa kita jelasin ya di deskripsi untuk akun IG kita, akun sosmed kita. Sama jangan lupa kalau misalkan mau lihat beberapa barang-barang yang memang nanti kita bisa provide atau InMedia itu apa sih, nanti kita juga akan cantumin di deskripsi link website kita. Oke, kalau gitu teman-teman, see you on the next podcast. Bye bye.